Benneters, welcome to Bennet Talk, podcast yang bakal ngomongin seputar kesehatan dan gaya hidup sehat. Senang sekali hari ini aku, Feni, dan juga pasti nanti dengan narasumber-narasumber hebat hari ini akan memberikan kalian inspirasi yang luar biasa dan juga knowledge yang luar biasa menarik pastinya. Dan kali ini podcast perdana Bennet Talk bakal membahas mengenai kolesterol di bulan puasa. Wah, apakah kalau misalkan di bulan puasa kolesterol akan lebih aman? Ataukah kalau misalkan skip sahur itu bakal aman buat kolesterol kita semua? Wah, nah itu semua menjadi tanda tanya besar dan akan kita bahas pastinya hari ini. Dan pastinya saya nggak sendiri karena saya sudah kedatangan dua narasumber hebat yang sudah bersama saya di meja podcast pada hari ini. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama, selamat datang Dr. Yohan Samudra, SPGK Aifoka. Terima kasih banyak Kak Feni, apa kabar? Hai dokter, baik sekali. Dokter sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, di sebelah dokter ada juga yang cantik-cantik. Wah, langsung saja saya mau menyapa. Hai Dokter Adeline. Hai Fen. Hai Dok, apa kabar Dok? Baik, terima kasih. Cantik, ganteng, sudah sempurna ya podcast kita pada hari ini. Nah, Dokter Yohan, berpuasakah Dok? Berpuasa, Alhamdulillah. Dokter Adel gimana? Kebetulan saya tidak puasa hari ini. Oke, nggak apa-apa Dok. Tadi juga saya sudah sempat omongin di awal gitu ya. Apakah kalau berpuasa itu aman gitu ya Dok? Kolesterol akan tetap aman gitu ya. Dan kalau kita makan makanan yang berminyak, gorengan dan lain sebagainya, apakah juga aman nih saat kolesterol? Nah, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih Dok. Okay. Apakah dokter, seorang Dokter Yohan Samudra SPGK Aifoka, makan gorengan gak ya Dok? Ini harus di-spill sekarang kan? Harus banget di-spill nih. Apakah kalau dokter tuh pola makannya itu berbeda gitu? Oke, jadi saya sendiri memang makan gorengan ya Kak Feni ya. Wow, enak kan ya Dok ya? Enak sekali. Sepakat dari jadi kita ya Dok. sebenarnya gorengan sendiri merupakan suatu makanan tradisi yang turun-temurun di masyarakat Indonesia loh. Benar banget. Jadi memang gak bisa dipungkiri bahwa saya termasuk orang Indonesia yang makan gorengan. Oke, Gitu. berarti kalau misalkan buka puasa Dok, biasanya salah satu menu andalan di rumah pasti gorengan ya Dok? Ada gorengannya. Oh, seru banget. Nah Dok, kalau misalkan ngomongin gorengan, itu dokter bilang ini fakta atau mitos kalau gorengan itu meskipun digoreng dengan minyak baru gitu ya di rumah sendiri, itu akan aman dari kolesterol? Jadi gini, kalau kita bicarakan soal bahan makanan, maka kita akan merujuk kepada jenisnya dan jumlahnya. Oke. Kak Feni. Jadi kalau misalnya kita bilang gorengan, apakah dia jahat, apakah dia bagus, maka tergantung jumlah yang kita makan. Oh, gitu. Jadi nggak serta-merta bahwa kalau makan gorengan kita langsung kolesterolnya tinggi. Oke. Gitu. Tapi banyak multifaktorial. Oke. Jadi kalau misalnya kita memang bisa menakar konsumsi makanan gorengan kita atau banyak makanan yang berminyak dan bersantan lainnya misalnya, maka kolesterol akan aman. Oke, jadi Gitu. pakai takaran juga ya Dok ya? Iya, tentu saja. Balik lagi ke sebuah hal yang mengatakan bahwa apapun yang berlebihan tuh pasti tidak baik, gitu ya Dok. Oke. Nah Dok, sekarang yang lebih menarik adalah banyak juga orang yang menganggap lagi puasa ya udahlah, pas buka tuh apa aja deh dimakan gitu ya, karena pasti craving banget tuh selama seharian. Nah, apakah selama berpuasa ini dan selama orang menahan nafsu makan selama lebih kurang 12 jam itu ya Dok ya, apakah akan aman dari kolesterol Dok? Oke, jadi teorinya memang puasa itu dapat menurunkan kadar-kadar kolesterol, asam urat, gula darah, hipertensi, yaitu merupakan sindrom metabolik ya. Jadi memang puasa itu disarankan dan dapat berefek baik dalam kesehatan. Jadi menurunkan sindrom-sindrom metabolik tadi gitu ya, secara teoritis. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat kita puasa, maka lot atau muatan makanan yang kita konsumsi sehari itu sudah jauh berkurang. Jadi kan kita memang nge-skip snack pagi, makan siang sama snack sore ya. Mungkin juga ada keripik-keripik gitu ya di antaranya gitu ya kalau kita lagi iseng. Maka semua lot atau muatan yang kita makan tadi berkurang, udah hilang. Wah, jadi kalau yang tadi saya sampaikan berarti aman dong ya Dok, kalau lagi puasa ini pasti kolesterolnya lemak-lemak aman. tadi sudah nggak kita makan kan. Nah, sehingga tubuh punya waktu untuk meregulasi atau mencerna, mengolah lemak-lemak yang sudah ada di dalam tubuh. Oke. Nah, sehingga kolesterolnya jadi turun. Gitu. Berarti aman sebenarnya kalau misalkan puasa itu menjadi salah satu juga alternatif lain gitu ya untuk membantu juga menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh ya Dok ya. Salah satu solusi. Berpuasalah wahai teman-teman semua ya. Nah Dok, kalau misalkan kolesterol tadi itu juga gitu ya, apakah dipengaruhi juga dengan porsi makan?
Iya betul ya. Jadi nah gini, banyak juga orang-orang yang mengeluh gitu ya bahwa ketika dia sudah puasa, kok kolesterolnya nggak turun-turun Iya, gitu ya, betul. malah ada yang naik. Haha. Nah, biasanya karena ketika berbuka puasanya yang kelebihan makanan-makanan yang berminyak dan Oke. atau bersantan lainnya ya, yang biasanya lemak jenuhnya tinggi deh atau enggak lemak transnya. Nah, jadi kalau misalnya kita memang balik lagi ke teori lot atau muatan yang kita konsumsi tadi, maka kalau kita buka puasanya isinya cuman gorengan, jajanan pasar gitu ya, ada keripiknya, kemudian ada martabak lah ya. Nah, Iya. kemudian ditambah lagi dengan makanan yang bersantan kayak kolak, kayak bubur sumsum, Oke. kayak bubur candil lah gitu ya. Maka yang masuk itu dalam satu waktu itu banyak gitu. Oke. Sehingga tubuh kita kewalahan untuk mengolah lemak dan minyak yang kita konsumsi secara Betul. bersamaan. Oke. Nah, jadi inilah yang akan menyebabkan kolesterol malah jadi naik walaupun sudah puasa seharian dari pagi sampai maghrib. Oke. Nah, kalau misalkan tadi dokter ngomong berlebihan gitu ya, idealnya tuh seperti apa sih dok? Kalau misalkan yang baik untuk tetap bisa kontrol kadar kolesterol gitu ya, idealnya seperti apa? Iya, kita punya jatah 35% untuk konsumsi lemak ya dari total energi harian, total asupan energi harian. Oke. Jadi kalau kita bagi ya satu porsi asupan harian itu, maka 50% sampai 55%-nya dari karbohidrat, kemudian 15 sampai 20%-nya dari protein, lalu Oke. 30 sampai 35% itu dari lemak. Nah, Oke. gitu ya kira-kira. Mhm. Nah, 35% lemak ini dibagi lagi menjadi 15%-nya dari lemak PUFA namanya, Oke. 10%-nya dari lemak MUFA, dan 5%-nya dari lemak SAFA. Artinya adalah, mungkin KP ini mulai udah agak pusing nih ya. Aku mulai terbakar. Jadi gini, PUFA dan MUFA itu adalah lemak yang lebih sehat karena dia Oke. rantainya ganda gitu ya. Oke. Jadi artinya dia akan mampu untuk malah menurunkan LDL atau meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik. Mhm. Nah, yang disarankan untuk yang lemak jenuhnya adalah cuma 5%. Oke. gitu. Nah, kemudian oke, kita balik ke gorengannya. Berapakah gorengan yang bisa saya makan sehingga saya memenuhi kriteria yang disarankan tadi? Adalah cuman 1 sampai 2 kali seminggu, 2 buah gorengan per kali makan. Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa tiap hari beli gorengannya 10.000, 20.000 gitu ya, dikonsumsi setiap hari. Pasti akan memberikan dampak pada kolesterol tinggi. Nah, sarannya adalah cuma 2 buah per kali makan, 1 sampai 2 kali seminggu. Oke, kalau gorengannya kecil gitu dok, boleh nggak jadi double gitu? Nawar ya. Excuse ya, soalnya berat banget kayaknya itu ya. Oke dok. Nah kalau tadi ngomongin itu kan kayaknya tadi ada lemak ini agak sulit ya dok ya. Selain tadi gorengan, mungkin kalau dari porsi makan gitu ya dok, boleh diceritakan nggak atau dibagikan kayak misalkan 2 sendok nasi atau 3 sendok nasi, terus ada lauknya ayam gitu atau lauknya apa gitu, kira-kira yang ideal dalam satu piring makan gitu dok. Oke. Kita mengenal namanya isi piringku ya. Isi piringku itu satu piring dibagi 2, setengahnya adalah sayuran, ditambah dengan buah-buahan ya. Jadi memang kita disarankan untuk banyak serat, mengkonsumsi serat, baik itu dari sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini juga mengandung banyak vitamin, mineral, ada fitokimia di situ ya. Ada zat-zat gizi dari tumbuhan ya, ada plantstanol, plantsterol dan sebagainya gitu. Nah, kemudian sebagian dari piringnya lagi kita bagi 2. Jadi seperempatnya adalah karbohidratnya, dan seperempatnya adalah lauk ya. Lauk itu boleh hewani maupun nabati. Nah, biasanya untuk takaran minyaknya enggak ada tersebut di dalam ya, tersebut khusus secara di piring tersebut, tetapi kita anggap adalah bahwa ketika pengolahan lauknya itu adalah konsumsi minyaknya di sana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita maunya ayam goreng, boleh-boleh saja, ikan bakar gitu ya. Kalau misalnya ada gulai ayam gitu ya. Nah, maka itu dianggap sebagai asupan dari lemak kita. Gitu. Nah, tentunya yang dianggap lebih sehat adalah konsumsi lemak-lemak yang sehat tadi, yang PUFA dan MUFA tadi, yang tinggi omega 3-nya. Nah, contohnya ada di ikan laut gitu ya. Kemudian ada di alpukat, ada di walnuts, ada di flaxseed, chia seed, ada olive oil gitu. Itu dapat membantu menurunkan kolesterol. Gitu. Wow, makanya berarti dari tadi kata dokter satu piring setengahnya itu justru harusnya sayuran, bukan karbohidrat. Betul. Biasanya warga kita nasi satu piring dok. Iya, nah kalau sahur biasanya kan setengahnya nasi, setengahnya mie instan ya. Waduh, combo banget. Itu tolong dirubah ya teman-teman. Oke, nah kalau dokter
ya dokter memang harus menyarankannya sesuai dengan yang itu gitu ya dok ya. Kalau misalkan aku mau bertanya dengan dokter cantik di sebelah dokter Yohan, apakah sehari-hari dokter Adeline juga melakukan pola makan yang sama seperti arahan dokter Yohan? Iya, sebenarnya sih kita selalu memang merefer kepada pedoman ya tadi dari Kemenkes. Memang setengahnya adalah sayur dan buah-buahan. Nah, tadi juga dokter Yohan sudah sebutkan bahwa sebenarnya selain dari serat, ada manfaat baik yang bisa didapatkan ya dok ya dari sayur dan buah-buahan tadi, yaitu ada kandungan dari planstanol di dalamnya. Oke, planstanol. Jadi harus banyak dikonsumsi. Sehingga kalau kita bisa analogikan ya, kalau mau mendapatkan manfaat baik gitu ya dari planstanol yang terkandung dari sayur dan buah-buahan itu harus sekitar kayak 30 buah jeruk atau 30 buah apel, atau tadi disebutkan ada sumber dari karbohidrat juga disarankan dari yang kompleks ya. Itu dari oatmeal. Nah, itu harus 6 mangkuk itu mendapatkan manfaat baik dari planstanol yang kira-kira estimasi bisa sampai 2 gram itu bisa didapatkan dari sejumlah yang begitu banyak gitu. Masakah Banyak kita banget ya. berbuka dengan 30 jeruk atau 30 Banyak apel gitu ya setara dengan itu ya. Betul. Oke, nah planstanol ini baru kata-kata baru yang tadi kita mungkin baru dapatkan juga nih dok gitu ya. Sebuah hal yang aku mau bahas juga. Ngomongin planstanol, apakah itu menjadi salah satu apa ya sebutannya mungkin kayak obat gitu atau hal atau yang sih gitu apa sih gitu ya? planstanol Kenapa itu muncul saat kita ngomongin kolesterol ini dok? Iya, jadi kalau tadi disebutkan di isi piringku setengahnya adalah sayur dan buah-buahan. Nah, di dalamnya tadi ada planstanol. Nah, planstanol ini sebenarnya bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Sesuai dengan rekomendasi juga ya dari Perki, dari Perkeni, bahwa untuk menurunkan kadar kolesterol itu membutuhkan hingga 2 gram per hari untuk planstanolnya. Yang tentu kita akan sulit mendapatkannya nih dari sayur ataupun buah-buahan yang kita Betul, konsumsi apalagi sehari-hari. kalau lagi puasa gini, kalau ngebayangin makan 30 jeruk, 30 apel itu aduh gimana? Bener dong ya. Apakah kita gak usah makan nasi, kita makan apel kan Kenyang kayaknya ya langsung. Gitu ya dok, jadi emang gimana caranya dong ya kalau misalnya gitu berarti kita harus. Jadi ada cara mudah itu sebenarnya bisa didapatkan dari konsumsi Nutribenekol nanti ya. Kan kita bahas. Oke, jadi semudah itu. Apakah di dalam situ terkandung 2 gram sehari seperti yang dokter sampaikan? Oke, nanti ya kita bahas. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, kalau tadi kan berarti dokter sudah membagikan kepada kita semua satu isi piring gitu ya, seperti apa. Nah, kalau misalkan durasinya sendiri dok, kira-kira ada dengan jeda waktu tertentu atau lainnya itu mempengaruhi juga kah dok? Iya, kalau untuk durasi memang kita disarankan makannya berjadwal ya. Jadi makan teratur itu sangat penting untuk menghindari masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari. Misalnya mulai dari sakit lambung gitu ya, mungkin sakit mah gitu ya. Kemudian juga ada kekambuhan dari migrain lah, vertigo lah, sakit kepala dan sebagainya. Kemudian dari penelitiannya juga dalam jangka panjang, kalau makannya nggak teratur, itu malah justru dapat meningkatkan sindrom metabolik tadi. Jadi malah regulasi dari gula darah, kolesterol itu juga terganggu, sehingga malah cenderungnya orang-orang ini akan mengalami peningkatan dari kadar kolesterol, gula darah dan sebagainya. Oke, jadi tergantung juga dengan pola makannya juga, durasi waktunya atau enggak jeda makannya gitu ya dok ya. Kalau lagi puasa gini ya dok, kan kita pasti berbuka saat azan gitu ya. Nah terus kemudian idealnya lagi itu buat kita semua gitu ya merayakan di dalam bulan puasa ini, kira-kira idealnya seperti apa dok? Makan beratnya setelah buka puasa, abis itu kapan lagi dok? Apakah langsung nanti saat sahur aja atau gimana? Iya, jadi ini memang bervariasi masing-masing individu ya. Cuman kalau kita sarankan adalah kita berbuka dengan takjil dulu ya. Jadi porsinya lebih kecil, tetapi mengandung karbohidrat yang simpleks sebenarnya, supaya bisa dapat langsung menggantikan gula darah kita yang sudah turun selama sepanjang hari berpuasa. Nah, jadi memang kalau misalnya mau es teh manis misalnya gitu ya, atau kurma gitu ya, atau misalnya mungkin ditambah taruhlah gorengan ini ya, karena gorengan ini terbuat dari tepung-tepungan dan tepung-tepungan juga karbohidrat simpleks, maka itu bisa dengan cepat mengganti kadar gula darah kita yang sudah turun setelah panjang hari, sehingga dapat kembali ke normal ya, ke range normal. Nah, kemudian kita mungkin sholat maghrib gitu ya, lalu baru makan berat, karena beberapa orang kalau dia langsung makan berat maka nggak enak perutnya, jadi bisa bloating, bisa kembung gitu ya, malah sakit perut gitu. Jadi kita sarankan sedikit dulu, porsi sedikit, baru nanti makan beratnya setelah sholat maghrib. Baru nanti kemudian makan lainnya cemil-cemil gitu dok, masih aman gitu ya? Iya, biasanya
setelah makan berat ya, kita mungkin sarankannya buah ya, karena kalau selama berpuasa kita udah jarang banget bisa dapat makan buahnya gitu. Oke, baru nanti istirahat, baru lanjut ke sahur gitu ya dok. Iya. Nah kalau misalkan dok, dari kita juga beranggapan, oke kita berarti cuma punya jendela makan tadi saat azan maghrib sampai misalkan tidur malam gitu. Kita mau skip sahur deh dok gitu ya, ekspektasinya biar tetap aman nih semuanya gitu ya. Nah itu kira-kira disarankan gak dok? Iya, kalau skip sahur sebenarnya tidak disarankan ya. Justru tidak disarankan. Iya, tidak disarankan. Karena pertama sih dari sunnahnya sendiri takutnya juga. lapar gitu ya dok. Iya, dari sunnahnya sendiri juga mengatakan bahwa kita sebaiknya sahur karena di sahur ada keberkahan gitu ya. Nah, jadi memang kita mengacu dari situ saja, seharusnya kita memang sahur. Nah, kalau dari teori-teori kesehatannya, bahwa kalau kita skip sahur banyak hal-hal yang akan muncul. Misalnya yang pertama kita hormon stres kita meningkat. Jadi kortisol itu tampak meningkat kalau untuk orang-orang yang skip sahur. Nah, jadi kalau kortisolnya meningkat, maka regulasi-regulasi dari kolesterolnya pun juga bisa terganggu tuh, gitu. Sehingga memberikan suatu dampak yang sulit untuk penurunan kolesterol, gitu ya. Kalau misalnya kita mengalami hormon kortisol ini tinggi terus-menerus. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak sahur, maka artinya kita lebih lapar ya daripada yang sahur biasanya. Nah, rasa lapar kita ini akan dideteksi oleh tubuh sehingga meningkatkan hormon laparnya lebih banyak. Jadi cravingnya akan lebih tinggi. Gitu. Nah, ini akan berdampak pada saat kita memutuskan untuk berbuka puasa, pilihan makanan kita saat berbuka puasa. Nah tadi kan kita juga udah ngebahas masalah pola makan gitu ya, Dokter Yohan sama Dokter Adel. Nah selanjutnya mungkin aku pengen bahas juga terkait dengan begadang menunggu sahur. Jadi kalau misalkan banyak orang yang beranggapan bahwa kalau misalkan aku tidur terus aku bangun saat sahur itu kayaknya berat banget ya gitu, apalagi saat kelewatan. Terus ada juga yang menganggap kayak langsung pas bangun langsung makan itu akan begah juga, kembung juga dan sebagainya gitu. Jadi banyak juga orang yang memilih untuk biar aku nggak skip sahur, aku begadang aja. Apakah pola tidur seperti itu adalah pola tidur yang baik? Mungkin Dokter Yohan dulu. Sebenarnya itu tidak disarankan ya. Jadi begadang itu sendiri juga akan meningkatkan namanya faktor inflamasi. Jadi peradangan di tubuhnya itu meningkat gitu ya. Tapi ini tingkat seluler nih peradangannya. Nah, kalau peradangan itu meningkat, maka kemampuan untuk HDL bersih-bersihin kolesterol gitu ya. Karena kolesterol baik itu HDL, maka itu pun juga akan terganggu karena ada faktor-faktor inflamasi tadi di tubuhnya. Ya, jadi tampak pada orang-orang yang sering begadang itu kolesterolnya naik. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita begadang, itu biasanya juga akan mengganggu fungsi liver ya. Jadi ada beberapa kinerja dari liver yang untuk mengolah dari lemak dan minyak itu terganggu. Gitu. Nah, itu pun juga akan dapat memberikan suatu dampak peningkatan kolesterol di dalam tubuh orang-orang yang begadang. Sebenarnya gitu. Yang lain adalah ketika kita begadang, kita mempunyai kesempatan untuk ekstra kalori. Gitu. Gak mungkin dong kalau pas malam-malam kita lapar kita mulai motong-motong salad gitu, nggak pernah kan, nggak ada. Cari gitu. yang simpel biasanya. Iya, pasti cari yang simpel. Betul. Nah, gak mungkin ngambil oatmeal kan ya dok ya. Iya, malam-malam bikin dulu. Akan nyari mie instan mungkin ya, atau mencari makanan-makanan yang masih buka. Apa sih yang baru buka? Iya, yang buka malam-malam adalah martabak atau nasi goreng, fast food ya, drive-thru gitu ya. Ya udah jadi pokoknya cuma dimakan aja dok. Biasanya mereka akan tinggi tepung dan tinggi lemak. Justru jadi sebenarnya kalau misalkan dengan pola tidur seperti itu justru malah juga tidak dianjurkan gitu ya dok ya. Tidak dianjurkan. Nah kalau tadi dokter ngomong kayak gitu artinya kan juga banyak orang yang dengan pola seperti itu jadi mudah lelah juga ya dok ya. Kalau misalkan dia kurang tidur dan lain sebagainya untuk menunggu sahur. Kalau misalkan aku baca-baca juga gitu ya Dokter Yohan sama Dokter Adel bahwa kalau misalkan orang dengan kolesterol tinggi itu juga gampang lelah begitu ya. Jadi sebenarnya akan ada hal yang mirip-mirip gitu ya, entah dia lelah karena dia begadang kurang tidur atau misalkan dia lelah karena memang kolesterol tinggi. Nah Dokter Adel, mungkin Dokter Adel bisa kasih aku gambaran gak kira-kira apa sih atau gimana cara mendefinisikan perbedaan dari kelelahan karena kolesterol tinggi atau kelelahan karena memang ya dalam momen puasa ini lagi gitu momen puasa emang kayak gampang banget lelah. Betul. Apalagi tadi ya kalau memang gak
melakukan sahur. Iya, betul. Jadi nggak sahur itu memang udah pasti identik dengan pasti kelelahan. Tapi biasanya kalau orang yang kolesterol tinggi ada tambahannya lagi selain kelelahan, itu ada gejala-gejala yang memang mengarah ke kolesterol yang tinggi. Salah satunya biasanya agak pegel juga di tengkuk. Oke. Jadi tengkuknya nih mulai berat, kayak kaku. Jadi nggak nyaman lah, itu menjadi salah satu gejala tambahan ya ketika ada kelelahan yang tadi sudah mulai dirasakan. Sehingga penting banget tadi untuk membedakannya kelelahan yang tadi karena nggak sahur atau lagi puasa ini, ataupun juga kelelahan karena kolesterol yang tinggi. Jadi pastikan untuk berkonsultasi nih kepada dokter sebelum melakukan ibadah puasa sebenarnya yang lebih direkomendasikan. Oh gitu, justru mungkin sebelum kita berpuasa gitu ya, menjalani bulan puasa, itu kita cek dulu gitu ya dok ya, biar kita Betul. juga lebih apa ya, prima gitu ya menjalani puasanya gitu ya. Nah tadi dokter sempat sampaikan itu di sakit di tengkuk gitu ya dok. Apakah saat kita during puasa, misalkan siang-siang, which is kita lagi puasa juga gitu, itu mungkin muncul rasa Mungkin sakit? banget terjadi. Jadi Oh. misalkan kita lagi kerja, apalagi pekerja kantoran ya yang di belakang laptop. Kita biasa kadang tengkuknya pegel karena lagi capek, ternyata karena ngeliatin laptop terus Iya. nih, nggak banyak gerak, aktivitas juga itu kan terbatas. Nah itu juga biasanya bisa nyaru di antara gejala kolesterol tinggi ataupun gejala ketika kelelahan karena tadi bekerja ya, sedentary lifestyle tadi. Sehingga oleh karena sebenarnya direkomendasikan untuk orang-orang usia dewasa itu melakukan medical check up tuh setidaknya 1 tahun sekali sebenarnya. Oke. Apalagi orang-orang yang misalkan lagi ada acara tuh, ada pemeriksaan misalkan kolesterol, ada pemeriksaan tensi lah, ada pemeriksaan gula darah, itu sebenarnya memang direkomendasikan untuk melakukan pengecekan. Sehingga khususnya orang yang sudah mendekati tinggi kadar kolesterolnya, mau puasa itu memang harus konsultasi terlebih dahulu pada dokter supaya ketika menjalankan ibadah puasa itu menjadi lebih lancar. Jadi walaupun tadi lagi puasa takut ya kolesterol mungkin harusnya aman, tadi dokter Yohan cerita ya aman dipikir, padahal ternyata ada pelampiasan setelah berbuka tadi. Nah agak apa ya yang pengen aku tanyain lagi justru ya dok, kalau misalkan kita emang kolesterol lagi tinggi-tingginya gitu ya, terus kita menjalani ibadah puasa gitu ya, apakah ada masalah buruk yang mungkin akan dialami sama tubuh? Mungkin dari dokter Yohan. Iya, kalau misalnya kita punya kolesterol tinggi yang tidak terkontrol, maka memang ada risiko-risiko komplikasi ya, misalnya kepada cardiovascular disease seperti serangan jantung, kemudian pada stroke dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang benar seperti kata dokter Adel bahwa kita memang perlu pengecekan rutin ya, karena kolesterol ini kadang-kadang nggak ada gejalanya loh, gitu. Kadang-kadang nggak ada gejala yang khas gitu ya, misalnya kita pusing. Nah, ternyata tanggal tua nih gitu kan. Oh, iya. Jadi bukan karena kolesterol, tapi karena tanggal tua aja. Gitu. Jadi kita memang harus ngecek, dan itu memang pengecekannya itu disarankan setelah usia 40 tahun itu udah harus intensif ya. Jadi sekali setahun lah gitu. Kalau di bawah 40 tahun boleh sekali 2 tahun atau sekali 4 tahun untuk pengecekan kadar-kadar lab ya, kadar-kadar di dalam darah kita gitu. Jadi pertama memang kalau misalnya memang kita sudah punya kolesterol tinggi dan ingin berpuasa, maka kita konsultasikan dulu ke dokter ya, apa yang perlu saya lakukan, apakah mungkin perlu dibantu dengan obat dulu misalnya, lalu kemudian diiringi dengan pola makan yang lebih sehat. Jadi banyak juga kasus-kasus di mana orang-orang yang sudah minum obat kolesterolnya rutin, tapi kolesterolnya nggak turun-turun karena ternyata pola makannya belum benar, gitu ya. Jadi kalau obatnya nurunin, makanannya naikin. Jadi mau sampai kemana gitu kan? Perginya, ya kan? Justru orang menganggap kalau aku udah minum obat berarti aku lebih aman lebih gitu ya. aman. Enggak juga Jadi bebas ternyata. makan biasanya, yang penting ada obat biasanya. Nah, itu yang nanti akan mungkin dokter Adel akan bahas lebih lanjut, bahwa kalau misalnya kita mendapatkan kolesterol yang jahat itu dari produk bahan makanan hewani, nah ternyata ada kolesterol juga dari nabati, tapi efeknya baik. Efeknya menyehatkan justru gitu. Dia bentuknya bentuk kolesterol juga, tapi sumbernya dari nabati. Oke, Gitu. di mana itu jauh lebih baik pastinya Iya, dok ya buat tubuh justru ya. dapat melindungi cardiovascular disease kita gitu, pembuluh darah. Dari tadi ya dok ya udah sebenarnya udah kita spill di awal, yaitu adalah kandungan dari plant stanol tadi. Itu disebutnya apa tadi, nabati gitu ya. Betul. Oke. Karena senyawa tersebut menyerupai kolesterol ya dok ya. Sehingga ketika kalau kita makan yang diserap oleh tubuh, mayoritas jumlah yang lebih banyak adalah plant stanol tersebut dibandingkan dengan kolesterol.
Sehingga tubuh yang biasanya kalau kita makan tadi disebutkan gorengan, disebutkan santan misalkan. Nah itu biasanya lebih dari 50% itu terserap oleh tubuh kolesterolnya. Sedangkan tadi kalau kita konsumsi dari plant stanol yang bersumber dari nabati ya dok ya, tadi dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan itu bisa membantu untuk menurunkan penyerapan dari kolesterol yang kita konsumsi tadi dari bahan makanan. Bisa diturunkan tadi hingga hanya 20% saja yang diserap oleh tubuh. Karena pada dasarnya kolesterol ini juga dibutuhkan ya dok ya oleh tubuh kita. Untuk bikin membran sel, Iya. untuk pembentukan hormon atau untuk pengelolaan vitamin D gitu ya. Iya. Itu kita butuh kolesterolnya. Cuman yang nggak bagus adalah kalau kelebihan konsumsi lemak-lemak dan minyak-minyak yang masuk kategori jenuh tadi atau yang trans fat tadi, karena kolesterolnya jadi meningkat dan kalau kelebihan akan memberikan efek-efek yang merugikan pada tubuh. Penyakit-penyakit tadi disebutkan. Betul. Jadi emang harus dibedah juga, bukan berarti kalau misalkan kita sambil biasa kan kita yang paling mudah adalah kita tanya Mbah Google nih ya. Ini mengandung kolesterol apa enggak, dan bukan berarti kalau misalkan kayak sekalipun disebutkan ada apel ternyata ada kolesterol, itu bukan berarti kolesterol yang buruk ya. Itu kolesterol yang baik tadi dokter sebutkan itu mengandung plant stanol di dalam tadi ya dok ya. Iya, di dalam sayur dan buah-buahan memang mengandung plant stanol tadi yang molekulnya menyerupai kolesterol. Gitu. Jadi menyerupai. Tubuh terkecoh gitu ya dok ya untuk menyerap yang tadi dipikir adalah kolesterol. Padahal itu adalah plant stanol. Jadi tubuh kita memang lebih istilahnya dari jurnal itu dia lebih tertarik untuk mengikatkan dirinya pada plant stanol daripada dengan kolesterol kalau keduanya ada. Gitu. Jadi bakal lebih diserap dulu gitu nih si plant stanolnya. Gitu. Wah. Oke, ternyata perlu teman-teman juga perlu hati-hati juga ya dan waspada juga nih kalau misalkan kolesterol juga tadi lagi tinggi, setinggi-tingginya pasti itu kolesterol yang buruk-buruknya tuh ya dok, yang kalau misalkan didetek sama lab gitu ya, kalau kolesterol tinggi tuh bisa menyebabkan penyakit yang justru nggak main-main gitu ya dok ya. Critical illness jatuhnya. Betul. Apa tuh dok biasanya ya kan disebutkan tadi ya serangan jantung atau stroke gitu juga akibat dari kolesterol yang tinggi. Wow, ini sesuatu yang bikin aku deg-degan banget gitu ya. Nah tapi kalau misalkan dok, namanya kita juga berupaya gitu ya. Pasti semua orang kalau misalkan sadarnya dia terdeteksi gitu ya memiliki kolesterol dalam diri, pasti berusaha untuk merubah gitu pola makan dan lain sebagainya. Di luar bulan puasa nih dok, kalau misalkan olahraga gitu ya dok ya, apakah itu akan sangat membantu untuk mengembalikan kadar kolesterol dalam tubuh? Mungkin Dr. Adel? Iya. Jadi kalau kolesterol ini kan memang tadi kalau kita disebutkan puasa di awal ya memang tadi bisa turun bisa juga meningkat. Nah sebenarnya kolesterol tadi ada yang baik ada yang jahat tadi disebutkan di awal. Nah kalau olahraga ini merefer kepada untuk meningkatkan kolesterol baik atau disebut biasanya adalah HDL. Nah jadi kita nggak perlu takut tadi disebutkan kalau kolesterol, tapi perlu memperhatikan di dalam kolesterol tadi kalau kita ngecek ada yang namanya kolesterol total secara keseluruhan. Jadi di dalamnya satunya kalau kolesterol baik adalah HDL, kolesterol jahat disebutkan adalah LDL yang biasanya umum untuk diketahui. Jadi kalau kita olahraga ini bisa membantu meningkatkan HDL. Nah HDL tadi yang disebut kolesterol baik itu bisa membantu juga untuk metabolisme tubuh kita. Dan juga justru dengan HDL yang tinggi ini memang ditargetkan untuk bisa kita semakin tingkatkan dengan olahraga. Nah, kalau lagi puasa gimana nih olahraganya kan sebenarnya direkomendasikan untuk olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang gitu ya dok ya. Jadi ringan sampai sedang, jangan terlalu berat. Karena aus ya dok. Capek. Jadi kelelahan lagi tadi ya dok ya. Nanti malah merusak puasanya. Kalau tadi intensitas rendah sedang gitu ya dok. Mungkin dari Dokter Yohan itu seperti apa sih dok? Mungkin seperti lari keliling rumah berapa kilo gitu dok? Atau seperti apa biasanya dok? Bisa jalan kaki ya, jalan kaki cepat gitu, atau jogging santai lah, itu bisa masuk juga. Atau mungkin sepedaan ya, sepeda santai, lalu kemudian mungkin yoga gitu, itu juga masuk gitu. Tapi yang diharapkan adalah kita tetap olahraga rutin selama bulan puasa ini, dan yang lebih enak waktunya adalah sejam sebelum berbuka. Jadi kalau kita udah capek, lapar, haus, kita langsung bisa berbuka puasa. Atau jam lain yang disarankan juga adalah sejam setelah berbuka, gitu ya, atau sejam setelah makan lah, gitu ya. Tapi memang jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Jadi memang kita udah harus pandai-pandai nih mengambil jadwal olahraganya. Jadi setidaknya 3 jam sebelum tidur.
Karena beberapa orang yang olahraga itu kemungkinan sulit tidur jadinya. Betul dong. Gitu ya. Jadi yang pasnya adalah kurang lebihnya di 3 jam sebelum tidur, 1 jam setelah berbuka puasa. Oke, jadi kalau misalkan lagi di bulan puasa ini kita harus pintar-pintar gimana pola tidur yang tepat, gimana pola makan yang tepat, gimana cara mengatur olahraganya juga yang tepat benar. gitu ya dok. Oke, nah dok tadi kita sudah menyampaikan sesuatu yang indah, artinya adalah ekspektasinya gitu ya, kita harus menjalankan hal-hal ini gitu ya dengan makan yang baik gitu, pola tidur yang tepat dan sebagainya. Tapi dok, aduh rasanya tuh susah banget ya kayaknya kalau misalkan sudah menahan hawa nafsu selama 12 jam itu kayaknya pengen makannya tuh semuanya dimakan gitu ya, gorengan, martabak gitu ya, terus biasa apalagi tuh semua hal-hal yang ada minyak-minyaknya, goreng-gorengan itu dosa kecil yang tapi ternyata mungkin impactnya bakal besar banget buat tubuh. Nah dok, kalau misalkan gitu ya kita sudah terlanjur lah dok gitu ya, atau enggak anggapannya kita udah gak tahan banget nih pengen makan-makan yang kayak gitu ya, sebenarnya gimana nih cara yang aman untuk mengcounter hal-hal yang sudah terjadi gitu dok? Mungkin dari dokter Adel. Iya, tadi disebutkan awalnya tentu untuk meng-counter sebenarnya tadi kita harus mindful eating sebenarnya. Tapi karena lagi puasa pengen banget lah semua dimakan betul. ya. Kayak kita lagi lapar, ya tadi ke supermarket semua pengen dibeli. Kalau tadi dokter Yohan bilang ya sebenarnya. Nah, oleh karenanya kalau kita sudah berbuka tadi ya dengan berbuka puasa dengan misalkan tadi mengandung santan atau tadi juga udah makan 1 atau 2 ya dok ya, gorengan tuh masih boleh ya dalam 1 hari. Satu hari atau seminggu tadi dok ya? Satu hari. Satu hari boleh 2. ya, Tapi potong. kalau kecil boleh banyakan. Boleh banyakan ya. Kata Penny loh. Kata aku. Jadi boleh banyakan tapi tadi harus tetap harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena beda-beda. Mungkin kalau Fanny boleh 1-2 yang kecil. Kalau saya mungkin boleh 1-2 yang agak lebih besar gitu ya. Karena tergantung dari kebutuhan harian juga dan kalori iya yang benar dibutuhkan. ya. Nah, juga setelah konsumsi tadi kalau kayak gorengan atau santan-santanan atau makanan-makanan yang mengandung minyak itu bisa langsung mengkonsumsi, durasinya sekitar 30 menitan lah ya. Setelah kita konsumsi itu at least sudah harus konsumsi dari Nutrif-Benecol. Kenapa nih harus buru-buru nih minumnya? Karena tadi seperti yang dipaparkan sebelumnya, kalau mekanisme kerja dari Plansano tadi yang terkandung dalam Nutrif-Benecol itu kompetisi sama kolesterol yang kita makan. Jadi cepet-cepetan untuk diserap. Jadi kalau kita konsumsinya sebelum, ya dia mungkin sudah terserap duluan gitu kan ya. Tetapi kalau kita konsumsinya sudah kelamaan nih, udah 1 jam, 2 jam, nggak ada nih ceritanya Benecol di meja makan nih pas lagi buka. Nah tentu saja kolesterolnya udah keburu keserap tubuh kita. Oleh karenanya dalam durasi makan hingga tadi paling lambat 30 menit sudah harus konsumsi dari Nutrif-Benecol. Supaya tadi dari kompetisinya ini bisa, tadi di dalam ini kompetisi itu bisa bareng dengan kolesterol yang kita konsumsi. Jadi jumlah kolesterol yang terserap oleh tubuh itu menjadi lebih sedikit. Jadi mengurangi tadi dosa kecil ya tadi yang sudah disebutkan Fanny ya. Dosa kecil tadi bisa lebih kurangi ya dok ya, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi kalau ngabuburit bukan cuma ngabuburit beli gorengannya aja, tapi mampir juga harus beli atau ngestok Benecolnya gitu ya dok, karena setelah itu harus langsung dikonsumsi juga biar pertaruhan di dalam tubuh kita tuh dimenangkan oleh Plansano. Benar, gitu. jadi kolesterol yang di dalam tubuh kita tadi, karena tadi mekanismenya adalah untuk menghambat penyerapan kolesterol di saluran pencernaan. Jadi dari makanan. Gitu. Tadi kan dokter Yohan sudah sebutkan ya, kalau obat-obatan tadi kan menghambat dari produksi kolesterol yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita oleh organ hati. Jadi mekanisme kerjanya adalah sinergis dengan obat yang tadi biasanya kita konsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol. Oke, tadi maksimal 30 menit setelah makan ya dok ya. Apakah setelah kita makan nanti kan tadi kan kata dokter kita pertama berbuka dengan takjil terlebih dahulu gitu ya. Terus kemudian mungkin jeda beberapa lama kita baru makan makanan berat. Nah, idealnya atau baiknya seperti apa nih dok? Minum Nutrif-Benecolnya setelah makan takjil kah? Atau langsung setelah makan berat aja baru dikonsumsi? Atau baiknya sehari berapa kali dok kalau lagi dalam bulan puasa ini? Iya, kalau di bulan puasa kita rekomendasikan memang saat berbuka dan juga tadi saat sahur. Intinya kalau kita merasa mengkonsumsi makanan yang tadi ada goreng-gorengan, ada minyak, ada santan ya, atau mengandung kolesterol. Nah tadi ya kalau kita lihat itu langsung konsumsi dari Nutrif-Benecol. Oke, jadi selama bulan puasa ini langsung harus stok di rumah karena itu istilahnya untuk menggantikan lah gitu ya dok, dosa-dosa kecil yang sudah tidak bisa diatasi lagi. Untuk menetralisir dosa-dosa kecil yang kita sudah konsumsi. Oke, nah apakah dengan hal itu akan meyakinkan saat nanti Idul Fitri makan lebih hebat, makan lebih
berbuah lagi akan tetap aman dok kolesterolnya dari Dokter Yohan? Iya, kalau pada saat Idul Fitri juga kita punya tantangan baru ya. Iya yaitu betul, misalnya- opor, lontong Iya, sayur, macam-macam ada kue makanannya. kue kering Iya. ya, gitu. Nah, jadi sama ya kalau misalnya dari gizi kita selalu mengutamakan itu porsi makan ya, porsi makan dan bagaimana mindful eating gitu ya, bagaimana kita mix and match dari makanan. Biasanya saya sarankan itu kalau banyak makanan di suatu hidangan begitu ya, maka kita perlu memilih. Jadi nggak semuanya kita makan Yes. gitu ya. Perlu kita pilih dan kita lihat, oh itu kayaknya banyak minyaknya nih, ini kayaknya banyak santannya nih gitu. Jadi kita pilih mana yang paling kita inginkan, kemudian baru kita konsumsi. Nah tentunya bareng juga dengan sayur-sayuran dan buah-buahan ya sebagai sumber serat. Jadi selain mereka mengandung planktonol, kita juga minta seratnya, karena seratnya ini akan menghalangi penyerapan lemak di dalam tubuh kita ya. Kemudian juga akan mengikat si lemak-lemak atau kolesterol ini untuk dibuang lewat BAB gitu. Oke. Nah jadi kalau misalnya kita makan, kita lihat ada buah nggak gitu ya, ada sayuran nggak. Nah itu kita tambahkan ke dalam pola makan kita selama Idul Fitri. Oke, biar tetap lancar semuanya ya dok Iya. ya, dari berpuasa sampai merayakan hari kemenangannya Iya. nanti. Oke, dok kalau ngomongin Benecol tadi ya, Benecol ini boleh dikonsumsi dari usia berapa dok? Iya, sebenarnya direkomendasikan ini di usia dewasa sebenarnya. Oke. Karena juga di dalam Nutrif-Benecol ini tentu kalau kita ngelihat ada yang namanya planktonol. Sebenarnya direkomendasikan planktonol ini bukan berbahaya ya misalkan untuk anak-anak, tapi saat ini dari penelitian dari uji klinis direkomendasikan untuk usia dewasa. Dan di dalam satu Nutrif-Benecol ini satu botol itu mengandung 1,7 gram dari planktonol. Makanya direkomendasikan dikonsumsinya 2 botol. Jadi satu kali saat sahur misalkan saat lagi puasa ya, dan juga saat berbuka. Sehingga Oke. bisa mencukupi minimal 2 gram dari planktonol yang terkandung dalam Nutrif-Benecol tadi. Rasanya ini kan mungkin lebih kayak smoothies gitu ya dok. Iya. Kalau misalkan kita sambil gunakan atau sebagai penggantinya adalah kita juga bikin smoothies pakai ice cream atau lain sebagainya, itu boleh nggak sih dok Nutrif-Benecol ini? Iya, sebenarnya tadi boleh banget ya. Oh, Khususnya umumnya dicampur sama jus misalkan. Ada buah misalkan strawberry. Nah, kebetulan juga nih kalau kita lihat kan ada 4 varian rasa ya dari Yes. Nutrif-Benecol. Bisa dilihat juga di situ ada rasa blackcurrant, ada strawberry, ada jeruk dan ada juga leci, dan tambahan satu varian juga yang ada yogurt. Sehingga tadi kalau kita konsumsi itu dicampurkan dengan buah-buahan. Tadi Dokter Yohan bilang buah-buahan mengandung dari serat yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi boleh banget untuk dicampurkan. Jadi rasanya kan menjadi lebih segar. Betul, apalagi kalau pas buka puasa gitu ya Iya, dok ya. Bisa jadi olahan lain ya. Betul. Gitu, variasi untuk berbuka. Mungkin hari pertama sampai hari ke-7 gitu ya, konsumsinya langsung gitu ya. Mungkin Iya. hari ke-8 udah punya ide-ide baru gitu ya, bisa Ide diterapkan tambahan. langsung ya dok Varian ya. rasanya juga bisa berganti-ganti. Benar. Sehingga bisa mendapatkan manfaat baik. Dan juga varian rasanya juga lebih menarik ya. Yes, enak banget pasti ya, dan gampang banget ya. Jadi nggak perlu lagi istilahnya mengkonsumsi 2 gram planktonol dengan 30 buah jeruk, 30 buah apel, atau tadi harus 6 ya. 6 malah banyak banget ya, 6 mangkuk oat. aku ngomongnya Itu aja tak kenyang. mampu dok. Oke. Nah Dokter Yohan, aku juga pengen tanya gitu ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa kolesterol itu gitu ya, aku masih muda lah gitu ya, mungkin aku pasti aku belum kena kolesterol lah. Dan banyak orang denial, udah mulai ada rasa-rasa sakit di tengkuk, Betul. anggapannya oh kemarin aku salah tidur, salah bantal gitu ya dok ya. Kalau misalkan dari data yang Dokter Yohan dapatkan dan Dokter Adelin dapatkan juga gitu ya, mungkin boleh di-sharing ke kita. Berapa banyak sih populasi orang Indonesia yang memiliki atau menderita kolesterol? Iya, kalau dari surveinya ya, Iya, itu adalah betul. 30% ya. 30% dari masyarakat Indonesia dewasa ya. Iya. Nah, itu mengalami yang punya kolesterol tinggi gitu. Oke. Nah, memang dulu itu kita taunya bahwa kolesterol tinggi ini penyakit orang tua gitu ya. betul. Tapi ternyata sekarang ini sudah bergeser loh ke arah usia lebih muda. Jadi di bawah usia 40 tahun, 30, 35 itu kolesterolnya tinggi. Gitu. Kenapa? Karena memang yang pertama mungkin karena kemudahan mendapatkan akses makanan. Jadi Iya. kita sekarang kan cuma jempol aja udah nyampe ya di Iya, depan betul. pintu ya gitu Baru ya. dulu betul. Ya, kemudian yang kedua
meningkatnya sedentary life atau kehidupan mager gitu ya. Oke. Jadi kitanya di kantor mungkin kerja kantoran, kemudian kita tinggal pesen-pesen makanan ya. Kita nggak perlu lagi harus berjalan untuk meraih suatu makanan ya kan. Akan diantar gitu biasanya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah adanya banyaknya makanan-makanan kekinian ya. Makanan-makanan viral kekinian. Dan itu yang kita harus coba, kita harus antri gitu ya. Kita harus FOMO katanya benar, gitu ya. rela ngantri loh, Iya. bener. Aku pun begitu. Nah, kalau kita lihat makanan kekinian itu selalu tinggi gula, tinggi tepung, dan tinggi lemak. Gitu ya, apakah itu butter, apakah itu mozzarella yang bertumpah-tumpah gitu ya. Maka akhirnya inilah 3 hal ini saja sudah dapat membuat seorang yang dewasa muda itu mengalami kolesterol tinggi gitu. Iya. Jadi kalau 30% tadi 1 dari 3 orang ya dok ya kalau 1 dari dari Rizka 11. Jadi 3. dari kita bertiga nih ya. Nah, Siapa nih? Dari Aku kita nggak nih tahu. kayaknya kolesterol tinggi gitu. Oke. Kalau mungkin bisa diketahui lebih mudah ya kita berhitung siapa Iya. nih dari kita. Nah, itu 1 dari 3 berdasarkan Dulu bisnis juga test ya, dok. dulu juga kalau misalnya dilihat dari berat badan, biasanya orang-orang yang obesitas itu risiko kolesterol tingginya lebih besar ya, lebih memungkinkan gitu. Tapi ternyata sekarang enggak loh. Yang kurus-kurus pun Iya, yang banyak ya dok. kurus-kurus juga kalau dia overfat gitu. Jadi ternyata dia memang nggak jarang olahraga, tapi dia memang ramping. Cuman tubuhnya yang ramping itu isinya komposisinya hanya lemak saja, ototnya kecil gitu. Nah itu pun juga berpotensi untuk mendapatkan kolesterol tinggi. Jadi tolong dicek. Stigma-stigma itu yang harus di Betul. Apa skinny bedah ya? fat ya dok ya? Iya, skinny fat Disebutkan skinny juga bisa fat. disebut skinny fat. Betul. Iya, banyak orang yang anggapan badan aku kurus berarti aku lebih fit gitu ya dok. aku Kan lebih padahal- aman dong iya, gitu ya. Padahal Enggak, ternyata itu di dalam Iya. situ kita nggak bisa lihat dengan kasat mata kita harus ada dicek. apa aja ya. Harus dicek ya body Oke. compositionnya ya dok Iya, ya. body composition sama. Gitu. Oke, nah dok kalau misalkan sekarang kan tadi dokter kita lebih banyak ngomonginnya makanan gitu ya dok. Apakah di dalam minuman kekinian yang tadi dokter sampaikan juga itu juga ada yang mengandung kolesterol? Gimana dokter Adel? Iya, jadi kalau di minuman-minuman biasanya tadi dokter Johan juga sebutkan mungkin kayak butter atau krim bahkan kalau di minuman-minuman kekinian. Whipped cream ya. Iya, whipped Whipped creamnya cream. makin banyak Iya, krimnya iya. makin enak ya, makin Betul. creamy. Biasanya kita extra whipped cream bahkan kan kalau kita pesan. Iya lagi. Nah, Itu itulah ya. yang justru berbahaya. Itu hal-hal yang kelihatannya istilahnya gitu ya susu gitu, tapi ternyata di dalamnya itu Betul. ya yang perlu kita deteksi Iya. lebih dalam gitu ya dok ya. Iya. Seperti apa? Iya, karena dari produk hewani umumnya kan tadi mengandung kolesterol ya dok ya Hmm. tadi, apalagi krim-krim atau susu kan makanya ada yang namanya jenis susu low fat, Hmm. ada susu Ya, full ya. cream. Hmm. Nah itu perlu diperhatikan juga kalau memilih dari produk-produk susu juga yang kita biasanya konsumsi dari minuman-minuman kekinian yang Oke. mengandung susu secara khususnya. Atau minuman takjil. Ah, ya kan? bener. Misalnya es campur Iya, atau es teler. Santan tuh kayaknya ya, dok ya. Ya benar lagi ya dok, ternyata banyak ya ternyata sekalipun minuman. Kalau tadi kita cuma berpikir kolesterol itu dari makanan tapi jangan ya. melupa dan jangan menolak Minuman kalau minuman juga ternyata Kalau bisa santan menjadi- juga sebenarnya tadi ya dok ya tinggi Iya. kolesterol atau gimana dok Jadi sebenarnya? gini, waktu dulu itu pernah viral ya bahwa coconut oil itu lebih sehat gitu. Iya. Minyak kelapa lebih sehat. Nah, masalahnya memang minyak kelapa ini ternyata juga mengandung lemak jenuh yang tinggi gitu ya, jauh lebih tinggi daripada minyak kelapa sawit biasa, Iya. yang minyak goreng yang kita pakai sehari-hari. Nah, walaupun memang dari nabati itu tidak pernah ada kandungan kolesterol di nabati manapun, termasuk dari si minyak kelapa, tapi lemak jenuh ini bisa menjadi bahan untuk pembentukan kolesterol di tubuh kita. Gitu. Jadi jangan salah nih bahwa kalau walaupun kita mengkonsumsinya non kolesterol food gitu ya, tapi kita lihat kalau dia kandungannya ada lemak jenuhnya dan cukup tinggi, maka tetap makanan itu tidak bisa kita konsumsi dengan bebas. Oke. Gitu. Karena jumlah matters ya. Iya. Jadi kalau kita banyak lemak jenuh, maka di dalam tubuh kita dia hanya tahu bahwa oh ada lemak jenuh nih, maka aku akan mengikatnya menjadi LDL. Gitu. Oke. Ya, jadi nggak mesti kita harus makan kolesterol yang untuk membuat kolesterol tubuh, enggak ya. Jadi bisa saja dari bahan-bahan lain, tapi di dalam tubuh kita terbentuknya jadi kolesterol jahat atau LDL. Oke. Nah dok, tadi kita dari tadi kan ngomonginnya HDL, LDL. Mungkin boleh nggak sih dok digambarkan secara mudah gitu ya untuk aku ya, orang-orang awam seperti aku gitu ya dok. Sebenarnya apa sih yang reaksi tubuh ketika misalkan kita makan yang tadi men-trigger gitu ya, LDL, HDL dan lain sebagainya itu seperti apa sih dok kalau misalkan dibayangkan atau digambarkan di dalam tubuh kita tuh seperti apa? Gitu. Gini, kalau LDL itu bentuknya kecil-kecil begitu ya, dan ibaratnya itu
kalau dilihat dari apa namanya ya, bentuk lemak sendiri itu foamy ya di dalam tubuh kita gitu. Oke. Jadi kayak foam gitu Oke. lah ya. Nah, termasuk dia akan membentuk itu di pembuluh darah. Jadi ada dua kemungkinan Menempel ketika gitu ya, Dok? iya, Oke. ketika kolesterol kita yang jahat itu banyak, ada dua kemungkinan apakah dia menyempitkan pembuluh darah atau menyumbat. Gitu, menyumbat pembuluh darah, Iya. ya. Jadi yang kita rasakan mungkin di awal-awal adalah rasa cepet lelah tadi yang kata Dokter Adel ya, Karena cepet aliran lelah. darahnya tidak lancar gitu ya, Dok Betul, ya. aliran Oke. darahnya nggak lancar. Kemudian ada kesemutan nih di kaki nih gitu ya. Berarti ada hambatan tuh mungkin supply dari darahnya ke arah kaki gitu ya. Biasanya memang yang diserang pertama itu adalah pembuluh darah kecil-kecil dulu nih gitu. Oke. Entah itu ada masalah ginjal gitu ya, atau tadi kesemutan di ujung-ujung jari gitu ya. Nah itu juga salah satu gejala dari kolesterol tinggi gitu. Oke. Nah, jadi sementara HDL atau kolesterol baik, dia tugasnya adalah untuk membersih-bersihkan plak-plak yang ada di pembuluh darah itu, dikembalikan ke liver atau ke hati, kemudian diolah oleh hati menjadi garam empedu yang akhirnya dibuang lewat BAB. Gitu. Oke. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, jadi yang kita butuhkan di dalam tubuh kita adalah HDL-nya yang banyak. Yes. Bukan LDL-nya yang tinggi, betul. gitu ya. Kita Ha-ha. butuh bersih-bersihnya yang banyak dibandingkan yang bikin kerusakan, gitu. Nah, kira-kira mekanisme mereka berdua itu seperti itu di dalam tubuh. Oke, apakah HDL itu akan keluar dengan sendirinya? Itu sebagai respon tubuh, Dokter Adel? Ya, kalau HDL itu sebenarnya bisa didapatkan tadi dari makanan-makanan yang Oke, tadi jadi juga bagaimanapun sebenarnya tetap penting. harus dari Iya, eksternal tetap ya. dari Betul. bahannya. Oke. Dari bahannya Oh juga iya, yang oke. pertama. Jadi dari Betul. sumber-sumber tadi lemak yang baik gitu kan ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan anggaplah keluar dengan sendirinya sebagai respon tubuh menolak gitu, enggak ya, Dok ya? Dan Nggak sebenarnya bisa. ada manfaat baik kalau kita berolahraga ya, Dok Iya, ya. betul. Jadi yang mau meningkatkan HDL silakan olahraga rutin, kemudian mengkonsumsi minyak-minyak yang sehat, yang tinggi Betul. omega 3, omega 9 yang tadi ya. Atau konsumsi omega 3 tadi ya, Iya, tapi juga betul. boleh Oke. banget. Yang bersumber dari misalkan dari telur, juga kan ada telur omega 3 misalkan. Oke. Atau misalkan dari alpukat ya, Dok ya. Alpukat Alpukat ya. juga Jadi mengandung masuk dari ke dalam tubuh lemak kita, baik. itu jadi bahan pembentuk HDL bagi tubuh kita. Oke. Iya, seperti itu. Oke, nah Dok, aku pengen tanya juga, mungkin kalau misalkan kita masih fine, masih aman, cek lab menunjukkan hasil yang sangat baik gitu ya. Nah, tapi aku yakin lah masyarakat Indonesia pasti masih banyak juga yang menyadari bahwa aku nggak mau nih sampai terkena gitu ya, gitu. Gimana caranya untuk kita bisa menjaga gitu, biar tubuh kita tetap aman dari kolesterol yang tinggi? Gimana, Dok? Ya, pertama menjaga berat badan. Oke, Ya. Jaga dengan berat olahraga badan, ya. gitu ya, Dok ya? Jadi udah selesai ya jawabannya. Jadi menjaga berat badan itu penting sekali karena lemak yang disimpan dalam tubuh kita itu akan dianggap menjadi deposit untuk membuat kolesterol. Gitu ya. Jadi biasanya memang yang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang obesitas biasanya cenderung kolesterol tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua memang meningkatkan HDL tadi gitu, yaitu dengan olahraga rutin. Yes. Nah, kemudian juga kita harus mengambil porsi-porsi makanan yang seimbang tadi. Ada sumber HDL-nya seperti omega 3, ada juga komposisi seratnya gitu ya untuk nangkepin lemak-lemak jahat untuk dibuang lewat BAB. Maksudnya gitu ya. Serat-serat, kemudian juga tadi ada planktonol, itu juga dapat mengikat Betul. kolesterol atau dari dia makanan. berkompetisi ya dalam ikatannya di tubuh gitu ya. Itu juga menurunkan kolesterol juga gitu. Yang lain-lain ya tadi nggak boleh begadang, tadi dibahas. Kemudian juga makannya teratur gitu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya kita makan gorengan gitu ya, tapi memang yang dilihat itu adalah jenis makanan kita sehari ya. Per hari gitu. Nah bisa juga seperti ini. Oh kita nggak bisa ideal dok gitu ya. Makannya nggak mungkin isi piringku terus gitu. Kadang-kadang aku makannya misalnya nasi goreng gitu ya. Nah maka boleh juga dikombinasikan di jam lainnya. Jadi kalau misalnya siang ini makannya nasi goreng, mungkin nanti malam makannya salad sayur. Oke. Gitu. Jadi tetap secara akumulatif tetap memenuhi kriteria gizi seimbang tadi.
dalam sehari. Oke, baik. Kalau dari Iya, Dokter Adel setuju ada sih tambahan juga? tadi. Nah, ditambahkan juga tadi mungkin hindari dari merokok ya dok ya di Iya, dalamnya boleh. juga, serta kelola stres yang biasanya cukup susah ya dok ya. Apalagi tadi disebutkan tanggal tua, jadi pusing. Nah ini kelola stres itu juga sebenarnya penting karena mempengaruhi metabolisme tubuh terhadap kolesterol. Dan juga tadi pola makan tadi disebutkan Dokter Yohan dari isi piringku, pola makan gizi seimbang, juga dengan ada suplementasi dari Nutrif-Benecol yang tentu saja bisa membantu untuk tadi ya menurunkan kadar kolesterol dari bahan makanan yang kita konsumsi ini jadi lebih sedikit yang diserap oleh tubuh kita. Yang tadi minimal itu 2 gram Planstanol untuk bisa mendapatkan manfaat baiknya. Di mana dalam satu botol Nutrif-Benecol itu mengandung 1,7 gram dari Planstanol. Jadi direkomendasikan untuk konsumsinya 2 botol per hari segera setelah konsumsi makanan yang mengandung kolesterol, goreng-gorengan tadi, Iya. santan. Seperti itu. Oke, lengkap jadinya ya. Jadi untuk yang sudah terkena ataupun lagi memaintain istilahnya ya Iya. gitu, penting sekali untuk menerapkan pola hidup yang sehat, pola Iya. istirahat, kelola stres gitu ya, olahraga dan lain sebagainya. Wah, Betul. seru banget. Thank you banget Dokter Yohan, Dokter Adel untuk diskusi kita hari ini. Banyak banget insight baru yang bikin aku terkaget-kaget gitu ya. Bahwa ternyata mungkin yang aku lihat selama ini bentuk badan kita yang kurus itu artinya kita sehat, tapi belum tentu di situ. Pastikan Nutrifers bahwa semua diskusi yang hari ini kita bawa bersama dengan Dokter Yohan dan Dokter Adel bisa memberikan insight juga yang luar biasa untuk Anda, dan pastikan juga untuk lebih aware gitu ya terhadap kesehatan kolesterol Anda semua. Nah, bagaimana caranya untuk tetap bisa makan enak tapi tanpa khawatir? Pastinya dengan Nutrif-Benecol. Terima kasih untuk seluruh Nutrifers yang sudah menyaksikan tayangan podcast hari ini bersama dengan Feni, Dokter Yohan, dan Dokter Adel. Kami bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa di Benetalk selanjutnya. Bye.